Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan juga keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas kuantitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita mampu dan bisa raih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat kelak nantinya. Semoga pelaksanaan salat Jumat ini Allah golongkan dan Allah masukkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang telah dicipta oleh Allah dengan penuh kesempurnaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baik ciptaan. Satu di antara keistimewaan ini manusia adalah terdiri dari dua unsur yang tak terpisahkan, yakni lahir dan batin, jasad dan ruhnya. Dalam hal ini ternyata manusia dalam kesempurnaan ciptaan Allah tersebut, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan sekaligus memberi peringatan buat kita semua. Di dalam satu di antara riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sabdakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh
wa idza fasadat fasadal jasadi kulluh ala wa hiya qalbun, yang artinya kata Nabi, ingatlah dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh sekujur tubuhnya. Dan bila satu gumpalan daging itu rusak, rusak seluruh tubuhnya tersebut. Ingatlah, satu gumpal daging itu adalah hati, yang sering kita sebut dengan qalbu. Maka melalui riwayat hadis ini bahwa janganlah kita manusia terlena dengan penciptaan Allah yang teramat sempurna ini dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan juga jin, bahkan dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya, bahwa manusia sentral daripada kehidupannya terletak di dalam segumpal daging tersebut. Itulah dia segumpal daging yang kita kenal dengan qalbun ataupun juga hati. Bila hatinya baik, baik sekujur tubuhnya, dan bila sebaliknya hatinya rusak, rusak sekujur tubuhnya, saudara. Maka oleh karena itu, bahwa yang dikatakan kita terkadang masih tertipu dengan fenomena yang dikatakan kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mementingkan jasad kita, kita lebih mengutamakan lahiriah kita dibandingkan batiniah kita sekalian. Apabila mereka terjangkit penyakit lahiriahnya, segera mungkin dia mencari obat dan juga maksimalnya datang ke dokter atau mendatangi rumah sakit, saudara. Tetapi ketika batinnya sakit, hatinya sakit, mereka adem ayem, tak ada reaksi, tak ada action, tak ada juga usaha untuk mengobati hatinya, saudara. Padahal melalui hadis tadi bahwasanya Rasul ingatkan buat kita, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit lahir. Sehingga kita telaah kembali dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, dan bila penyakit itu terus bertambah, maka Allah timpakan kepada mereka siksa yang teramat pedih, disebabkan karena kedustaan di antara mereka terhadap kekuasaan Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Maka melalui khutbah Jumat ini, ayo kembali mengingat hati kita sekalian. Seiring yang dikatakan hati ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang tidak mengindap penyakit-penyakit hatinya dari kemusyrikan dan lain penyakit hatinya. Dan inilah dia hati yang menjadi dambaan setiap hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tegaskan bahwa tatkala di antara manusia menghadap Allah di alam akhirat, tidak akan pernah bawa harta bendanya, tidak akan pernah bawa pangkat jabatannya, tidak akan pernah juga uang dan juga emas intan permatanya, tetapi mereka akan bawa hati mereka yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana hari mereka datang menghadap Allah, tidak ada manfaatnya lagi anak dan keturunan, harta benda mereka datang menghadap Allah dengan hati
hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sejahtera. Semoga hati kita digolongkan menjadi hati-hati yang salim. Yang kedua, ada hati yang sakit. Itulah tadi hati yang dihinggapi dengan berbagai macam penyakit hatinya, mulai dari hasudnya, sombongnya, sum'ahnya, takaburnya, dan lain sebagainya yang menggeragoti hati tersebut. Bukan sekedar yang akan digeragoti hatinya, tetapi seluruh amal perbuatannya akan dihapuskan dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hal yang dikuatkan oleh baginda Rasul dalam riwayat hadisnya, al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul khatab. Kehasudan seseorang akan memakan, menghanguskan amal kebaikannya seperti halnya api memakan kayu bakar. Saudara, Masya Allah, sebanyak apapun amal Anda, sehebat apapun ibadah Anda, apabila hatinya berpenyakit, amal ibadahnya tidak akan pernah ada nilai ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, ada hati yang mati. Itulah dia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Qur'annya, khatamallahu fi qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adzabun alim. Allah menutup, mengunci hati mereka. Allah menutup penglihatan mereka. Allah menutup pendengaran mereka. Maka bagi mereka adalah siksa yang teramat besar. Maka mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang hatinya mati. Kita justru sebaliknya, hati yang hidup, hati yang sehat, terhindar dari berbagai macam penyakitnya. Dan akhirnya adalah bahwa menjadikan hati kita hidup, menjadikan hati kita tidak berpenyakit. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah terus beribadah dan beramal-amal kebajikan. Insya Allah hati yang sakit itu akan terobati dengan amaliyah dan zikir yang senantiasa dawamkan kita lakukan, dan insya Allah akan menghilang dari hati kita sekalian. Akhirnya kita tundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita untuk sama-sama bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita sekalian dari berbagai macam penyakit hatinya, mulai dari hasud, sum'ah, riya, sombong, dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hidup, bahkan sehat, bahkan menjadikan keselamatan kita dunia, terlebih selamat kelak nanti di alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.